Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tujuan hidup yang sebenarnya dan beberapa hal yang terkait, semisal reinkarnasi. Ya, apakah reinkarnasi itu ada atau enggak ada? Oke, di video saya yang sebelumnya itu saya jelaskan bahwasanya ada tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu untuk kembali kepada Tuhan, kembali pada Allah ya. Untuk kembali kepada Allah, untuk kembali kepada Tuhan secara sempurna, itu kita harus bisa istilahnya itu terintegrasi dengan diri kita yang lebih tinggi, yaitu yang pertama terintegrasi dengan jiwa, dan yang kedua dengan ruh kita sendiri atau yang ilahi dalam diri kita. Jadi ketiganya ini harus terintegrasi antara jasad, jiwa, dan ruh ya. Atau dalam bahasa, kalau dalam tradisi Jawanya atau tradisi leluhur kita namanya manunggaling kawula Gusti. Manunggalnya antara kita sebagai abdi ya, sebagai pembantu, dengan Gusti kita atau tuan kita atau majikan kita ya, itu. Nah, itu adalah tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu untuk kembali kepada Tuhan. Dan untuk bisa kembali kepada Tuhan, kita harus bisa menjalankan kehendak Tuhan atas diri kita. Kehendak Tuhan itu ya bisa jadi tugas-tugas yang atau amanah yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah, untuk kita jalankan di dalam kehidupan di bumi, seperti itu. Nah, jika kita itu benar-benar sudah bisa manunggal dengan seluruh diri kita, kemudian kita bisa menjalankan tugas amanah yang Allah tetapkan untuk kita. Ketika kita nanti meninggal atau mati, maka kita akan dibawa ke istilahnya itu ruh dan setelah papat akan membawa kita sebagai kesadaran fisik ini ke tempat yang terbaik. Jadi begitu ya, kita akan dibawa oleh ruh kita untuk kembali kepada Allah. Itu kalau istilahnya itu tugas kita paripurna ya, tugas kita selesai kita lakukan secara paripurna. Oke. Terus bagaimana kalau itu tidak terjadi? Artinya kita gagal untuk melakukan tugas amanah yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Maka ketika kita sudah meninggal, maka ruh dan sedulur papat itu akan kembali ke Allah, kembali ke habitatnya, ke alamnya sana. Sedangkan kita ini yang sebagai kesadaran fisik, yang tadinya sebagai kesadaran fisik ya, atau kalau saya menamakan tuh pancer dan sukma, ini menyatu kemudian menjadi satu kesadaran. Dan ini yang dinamakan dengan jiwa ya. Kan kemarin itu di video yang sebelumnya, sukma itu adalah jiwa, sukma adalah jiwa. Sebenarnya pancer itu juga kesadaran jiwa, hanya saja dia diberi tugas untuk menjadi kesadaran fisik. Jadi dia itu operatornya tubuh fisik, tubuh atau jasad. Jadi karena dia itu menjadi operator tubuh fisik, maka dia saya sebut kesadaran fisik atau kesadaran jasad. Artinya kalau selama dia masih memiliki jasad, maka dia disebut kesadaran fisik. Tapi kalau udah nggak ada jasadnya, nggak ada tubuh fisiknya, maka dia disebut kesadaran jiwa, karena sudah nggak punya tubuh, nggak punya tuh jasad, sehingga sebagai kesadaran dia itu bisa sama dengan sukmanya, dalam artian dia bisa hidup di dimensi manapun di alam semesta ini, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Dalam artian dia bisa naik ke dimensi yang lebih tinggi asalkan dia nggak ada muatan itu, dalam artian
istilahnya itu nggak ada muatan-muatan yang negatif, atau mungkin ya gampangnya dosa ya, dosa dan hal-hal yang bersifat karma ya, karma negatif istilahnya, yang sangat memberatkan dia sehingga dia tidak mampu untuk naik ke dimensi yang lebih tinggi ya, begitu. Atau mungkin ikatan-ikatan dengan kehidupannya yang sebelumnya, sehingga dia itu nggak kecantol di bumi ya, seperti itu. Oke, kita akan bahas gimana kalau misalnya kita tidak bisa menjalankan tugas amanah dari Allah, tidak bisa menunggal dengan diri kita, sehingga akhirnya kita ini ditinggal sama roh dan seluruh papat kita ke alamnya mereka. Kita masih tertinggal di sini ya. Nah, untuk ketika kita masih tertinggal di sini, maka kita akan sesuai dengan amalan kita. Kalau misalnya amalan kita ini baik ya, katakan baik, meskipun kita nggak manunggal, tapi diri kita ini istilahnya itu baik lah ya, kecenderungan itu baik, itu kita bisa naik ke atas ke dimensi yang lebih tinggi, asalkan nggak kecantol, asalkan nggak ada ikatan dengan ikatan dengan kehidupan yang sebelumnya, kehidupan fisiknya itu. Disebut kecantol itu biasanya karena terlalu cinta duniawinya, terlalu cinta kehidupan fisiknya itu. Seperti misalnya cinta kepada istrinya, sehingga ketika dia meninggal pun dia masih nungguin istrinya gitu. Itu salah satunya aja. Atau cinta kepada anak-anaknya, sehingga dia masih pengen melihat anak-anaknya. Terus atau mungkin jadi banyak ya yang hal seperti itu. Itu kalau dia amalannya baik. Kalau amalannya jelek ya, misalnya kalau dia itu cenderung jelek, maka dia akan turun ke bumi, turun ke dimensi yang lebih bawah, atau kita sebut sebagai neraka. Nah itu ya, itu yang terjadi pada diri kita, atau arwah. Yang arwah itu kan adalah jiwa yang sudah tidak memiliki jasad, jiwa yang sudah tidak memiliki tubuh fisik ya. Oke. Nah ya, gimana kelanjutannya kalau seandainya tugas utama dari Allah untuk kembali kepada Allah seutuhnya itu tidak terjadi, atau artinya tugas amanah yang Allah berikan kepada seluruh diri ini tidak bisa kita laksanakan. Maka yang terjadi setelah beberapa waktu, setelah beberapa masa ya, kemudian kita akan dihidupkan kembali. Jadi kita akan diberikan peran yang baru, hidup yang baru, peran yang baru, dan itu hitungannya ya, kehidupan yang baru ini menyesuaikan dengan amal dan perbuatan kita di kehidupan sebelumnya. Jadi kita akan dihidupkan lagi di kehidupan yang baru. Kemudian kita akan diberi di dalam kehidupan yang baru itu kita harus belajar lagi dari nol. Agar apa? Agar kita itu gimana caranya bisa menjalankan tugas dan amalnya dari Allah itu. Kalau gagal lagi gimana? Dia akan dihidupkan kembali lagi sampai dia ini bisa benar-benar terintegrasi dengan dirinya lebih tinggi, atau manunggal dengan dirinya lebih tinggi, kemudian bersama-sama dengan dirinya itu untuk menjalankan tugas amanah yang diberikan Allah di dalam kehidupan di bumi, seperti itu. Jadi dia akan terus dihidupkan kembali, dihidupkan lagi sampai dia benar-benar bisa menjalankan apa yang sudah Allah tetapkan, Allah kehendaki atas dirinya itu ya. Nah itu yang disebut reinkarnasi. Jadi reinkarnasi atau kelahiran kembali itu sebenarnya sebuah sistem ya, sistem di alam semesta. Kita mau percaya atau nggak percaya, sistem itu berjalan. Nah di kehidupan yang baru itu kondisinya akan menyesuaikan atau mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku
Dalam artian begini, misalnya nih di kehidupan yang lalu, kehidupan sebelumnya, kita itu orang yang baik, ya, orangnya baik, terus kemudian kita sering beramal, kita sering membantu orang dan sebagainya. Maka di kehidupan yang baru itu kita akan terlahir di keluarga yang bagus, misalnya di keluarga yang kaya raya. Terus kemudian kita diberi wajah yang cakep ya, rupawan, entah cewek atau cowok ya, rupawan. Dan bahkan mungkin diberi otak atau diberikan kecerdasan yang bagus juga. Jadi seakan-akan itu kita ini terlahir sebagai manusia yang ya hampir sempurna lah, jadi apa yang diinginkan manusia itu ada pada kita. Jadi udah terlahir di keluarga yang kaya raya, kita terlahir juga cakep ya, cowok itu ganteng, cewek itu cantik. Terus kemudian kita juga punya kecerdasan ya, seperti itu, kecerdasan luar biasa. Nah, itu kalau misalnya di kehidupan yang lalu kita itu baik. Atau mungkin kalau sedang-sedangnya kita mungkin terlahir di keluarga yang biasa-biasa aja. Terus kemudian kita ya tergantung lah apa yang menjadi amal perbuatan kita di kehidupan yang lalu, itu akan mempengaruhi kehidupan kita di saat ini. Begitu juga ketika di kehidupan yang lalu kita itu orang yang jahat ya, orang jahat, suka pokoknya jahat lah, atau bahkan yang paling ekstrim mungkin suka membunuh orang ya. Maka di kehidupan yang berikutnya, di kehidupan yang sekarang mungkin ya, kita terlahir di keluarga yang miskin, kemudian kita terlahir cacat ya. Jadi kita terlahir cacat, misalnya ini tangan dan kaki nggak ada, jadi terlahir cacat. Kemudian kita terlahir nggak sempurna lah tubuhnya. Udah gitu kita lahir di kolong jembatan karena kita terlahir dari keluarga yang miskin, seperti itu ya. Jadi reinkarnasi itu adalah hukum alam, dan di mana itu diterapkan keadilan di situ. Maha adilnya Allah juga diterapkan di situ. Sehingga itu bukanlah sesuatu yang jadi kalau kita nggak paham, mungkin kita kan bilang bahwa Allah itu kejam, Allah itu nggak adil. Kenapa ada manusia yang terlahir sangat beruntung ya, wajahnya cantik atau lagi cakep, keluar dari keluarga yang dari keluarga yang kaya raya, kemudian dia terus pokoknya luar biasa, pokoknya semua yang kita inginkan ada di situ semua di wujud orang itu. Terus ada di sisi lain ada orang yang terlahir miskin, ada yang ketika terlahir itu tubuhnya nggak lengkap atau cacat, nggak sempurna. Dan sepertinya hidup itu begitu istilahnya itu seperti penyiksaan dan penderitaan yang tak berkesudahan bagi dia. Jadi kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa hidup seperti tidak adil? Padahal itu adalah sebuah sistem dari alam semesta yang menggambarkan tentang maha adilnya Allah. Jadi apa yang kita lakukan di kehidupan yang lalu itu akan diwujudkan, digambarkan di dalam kehidupan yang selanjutnya, seperti itu. Nah, kehidupan ini, reinkarnasi ini akan terus terjadi. Jadi kalau kita tidak bisa menyelesaikan tugas amanah kita di bumi, jadi saya ingatkan sekali lagi, saya di sini ya, terus terang ya, saya tahu dan paham tugas saya di bumi itu apa, tugas saya di kehidupan ini apa, yaitu tugas saya itu adalah untuk menyambungkan atau menghubungkan antara kita sebagai kesadaran fisik dengan diri kita yang lebih tinggi, agar apa? Agar kita dapat menjalankan tugas-tugas amanah yang sudah ditetapkan Allah untuk diri kita, atau menjalankan semua kehendak Allah atas diri kita di kehidupan ini, di kehidupan bumi ini. Itu tugas saya, untuk mengingatkan semua manusia agar agar manusia itu bisa sadar bahwasanya ada dirinya yang lain di dalam tubuh ini, dan
ada hal yang lebih penting ya, lebih utama yang harus kita lakukan di kehidupan ini gitu. Jadi itu yang harus menjadi tugas utama saya di hidup ini. Jadi makanya saya mulai saat ini akan memberikan video-video yang mengedukasi atau yang intinya itu mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa ada sesuatu yang bersifat spiritual yang harus Anda lakukan. Ya kita tetap butuh yang namanya uang, tetap butuh yang namanya apa ini ya kehidupan fisik yang lainnya seperti makan, uang, minum, seks ya, kemudian menikah, beranak pinak dan sebagainya. Itu butuh ya, tetap kita butuh dan kita lakukan itu sebagai manusia yang memiliki jasad, sebagai manusia yang memiliki tubuh ya. Itu adalah sebuah kebutuhan fisik dan itu tidak bisa diganggu gugat dan itu tidak bisa kita hindari. Itu sesuatu yang memang harus kita lakukan. Jadi tidak berarti kita fokusnya ke situ semua ya. Kita habiskan semua perhatian dan waktu kita ke situ semua, enggak. Jadi kita harus bisa memanage waktu kita dan perhatian kita untuk kita untuk kita bisa fokus juga ke yang namanya sesuatu yang bersifat spiritual ini, di mana kita butuh untuk terhubung dengan diri kita yang lebih tinggi. Tidak hanya terhubung, tapi kita juga terintegrasi dan kemudian menjalankan tugas dan kehendak Allah atas diri kita di dalam kehidupan ini, seperti itu. Nah, itu bukan sesuatu yang mudah, tapi juga bukan sesuatu yang sulit juga kalau kita mau fokus dan perlahan-lahan untuk menjalankan. Itulah mengapa saya itu membuat sebuah pelatihan yang isinya itu tentang kesadaran jiwa. Terus sebenarnya pelatihan ini hanyalah langkah awal untuk bisa mengenal diri kita yang ilahi, yaitu ruh itu. Jadi pelatihan saya itu cuma hanya langkah awalnya aja gitu loh. Jangan dilihat melihat goibnya, berkomunikasi dengan makhluk goib, bisa ngerasa sukma ini itu cuma hanya indikator bahwa kita ini terhubung dengan diri yang lebih tinggi atau diri kita yang bernama jiwa. Hanya indikator aja atau hanya sebuah istilahnya itu tanda-tanda bahwa kita ini terhubung dengan jiwa kita. Nah, kalau udah terhubung dengan jiwa, bisa ngerasa sukma, langkah selanjutnya adalah ketemu dengan ruh kita, menyadari keberadaan ruh kita, menyadari keberadaan zat yang ilahi yang ada dalam diri kita, dalam tubuh kita ini. Kemudian gimana caranya kita bisa manunggal, kemudian sehingga kita bisa tahu apa nih kehendak Allah atas diri kita, apa nih tugas amanahnya Allah yang diberikan kepada kita. Nah, kemudian dengan ketiga kesadaran tersebut kita akan berdaya upaya gimana caranya tugas ini bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari tanpa melupakan, tanpa menghindari kebutuhan fisik kita. Ya, kebutuhan fisik kita ya terutama makan, minum, bekerja, seks, punya istri, punya anak dan sebagainya, memberikan pendidikan pada anak dan sebagainya. Itu kebutuhan fisik dan itu tidak boleh dihindari malah. Tapi gimana caranya ini berjalan bersamaan tanpa melupakan sisi fisik kita maupun sisi spiritual kita gitu. Itu yang namanya hidup terintegrasi dengan kesadaran yang lebih tinggi. Artinya apa? Kalau terintegrasi itu kan kesadaran jasad, jiwa dan ruh ini saling mengisi, bukan saling mengalahkan. Mana yang dominan itu yang enggak boleh begitu. Ini saling mengisi. Mana yang misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya, mana yang harus dilakukan oleh tubuh fisik, apa kesadaran fisik, mana yang harus dilakukan oleh kesadaran jiwa dan mana yang harus dilakukan kesadaran ruh. Ini harus benar-benar istilahnya terintegrasi dengan baik sehingga kehidupan kita itu tidak timpang atau tidak bahagia. Dengan terintegrasinya ini semua dan menjalankan
job desk-nya masing-masing, istilahnya menjalankan tugasnya masing-masing dari kesadaran ini, maka hidup kita itu akan jadi lebih mudah, lebih nyaman, dan lebih bahagia tentunya. Seperti itu ya. Nah, itu adalah sedikit mengenai tentang reinkarnasi. Reinkarnasi itu pun juga nah sekarang kenapa ya reinkarnasi itu, kenapa kita bisa lupa atau tidak tahu tentang kehidupan kita yang lalu? Kan harusnya kalau misalnya kita udah tahu nih tentang kehidupan yang lalu, itu kan lebih enak gitu loh, lebih enak kan, kita bisa ngelanjutin apa yang sudah kita bangun di kehidupan yang lalu, misalnya seperti itu. Itu enggak sepenuhnya bagus. Pendapat itu tidak bagus dan tidak benar. Kenapa kita di kehidupan yang baru itu justru kita diberi peran yang baru, dan kemudian kita istilahnya dilupakan dengan kehidupan yang sebelumnya? Karena apa? Reinkarnasi itu kan jiwa. Reinkarnasi itu bisa perannya itu bisa berubah-berubah di dalam kehidupan ini. Misalnya di kehidupan yang lalu, jadi kita lihat di diri kita yang sekarang, misalnya ya, kita punya istri, kita punya anak kita misalnya 3 gitu. Kita punya istri, kita punya anak, kita punya orang tua, kedua orang tua, dan kita punya kedua mertua kita juga punya adik-adik, saudara, dan kakak ya, adik, kakak, dan sebagainya. Di kehidupan yang lalu ini peran ini bisa beda, bisa berbeda. Bisa jadi orang tua kita, mungkin ibu kita dulunya itu adalah istri kita. Bisa jadi diri kita yang sekarang ini laki-laki, di kehidupan sebelumnya itu kita seorang perempuan. Bisa jadi anak kita itu dulunya orang tua kita. Bisa jadi adik kita itu dulunya adalah kekasih kita atau pasangan kita di kehidupan sebelumnya. Jadi perannya itu bisa berubah-berubah. Jadi nggak mungkin kalau semisal, jadi itu sangat nggak bagus juga kalau seandainya kita mengingat kehidupan yang sebelumnya, kemudian itu, dan di kehidupan ini ternyata perannya berubah total. Nah, itu akan menjadi sangat rancu, sangat akan menjadi kacau nanti kehidupan kita. Di kehidupan yang sekarang akan menjadi kacau. Padahal yang paling penting di dalam kehidupan sekarang adalah gimana caranya kita bisa menata hidup kita untuk menjabatkan tujuan utama hidup kita itu, menjalankan tujuan utama hidup kita, bukan untuk mengingat-ingat masa lalu di kehidupan yang lalu. Kita nggak boleh itu. Kita harus memulainya dari awal, dan kemudian kita gimana caranya kita bisa mencapai atau menjalankan tugas amanah itu. Dan lagi reinkarnasi itu bisa tidak segaris darah. Dalam artian begini, saya tuh bisa saja di kehidupan sebelumnya itu lahir sebagai orang Cina di negara Cina sana, atau terlahir sebagai orang Eropa di daratan Eropa sana, atau lahir sebagai orang Arab di daratan Arab sana. Jadi tidak harus melulu dari satu garis keturunan, gitu loh. Seperti itu. Karena saya sendiri juga paham, saya itu pernah terlahir sebagai raja di mana itu, di tempat yang lain, di tradisi yang lain. Saya juga pernah terlahir sebagai orang Cina. Saya juga pernah bisa kungfu ya, tapi mati muda. Saya juga pernah jadi orang Eropa, menjadi seorang pedagang di Eropa, di daratan Eropa sana. Dan istilahnya itu menjadi rekanan bisnis dari seorang raja, tapi kemudian saya matinya karena diracun sama istri muda ya, gitulah. Jadi banyak hal ya, makanya itu saya bisa cerita karena saya mengalami sendiri ya, memahami dan bisa tahu. Nah itu ya yang membuat kenapa lebih baik ketika dalam reinkarnasi itu, kenapa lebih baik kita tuh nggak ingat sama sekali dengan kehidupan yang lalu. Karena apa ya, nanti bisa rancu, kehidupan kita jadi kacau, yang sekarang ini bisa kacau, padahal itu nggak penting ya, nggak penting. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa
menjalankan, bisa terintegrasi dengan diri kita yang lebih tinggi dan menjalankan kehendak-kehendak Allah atas diri kita di kehidupan ini, gitu loh ya. Seperti itu ya, itu yang paling penting. Itu nggak yang kayak gitu-gitu tuh nggak penting, gitu loh ya. Itu seperti itu ya. Dan tadi jadi itu yang paling itu adalah istilahnya hal-hal yang penting terkait dengan tujuan utama dalam kehidupan kita. Dan reinkarnasi itu hanyalah sebuah sistem yang ada di alam semesta, yang intinya itu sistem itu untuk menjamin kita itu agar dapat mencapai tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu kembali kepada Tuhan secara utuh, atau secara utuh, baik jasad, jiwa, dan ruh ya, seperti itu. Nah, itulah kenapa dalam Islam itu tidak diajarkan tentang reinkarnasi ya. Islam itu tidak mengajarkan reinkarnasi. Karena apa? Karena kalau kita ingat akan kehidupan yang lalu, kita jadi baper nih. Bisa jadi begitu. Misalnya, oh dulunya si A ini ternyata istriku, padahal dia udah jadi istrinya orang lain gitu. Kemudian kita jadi baper, kemudian kita merayu istri orang bahwa dulunya kita pernah jadi sepasang kekasih yang sehidup semati lah katakan. Itu kan merusak hubungan orang lain. Nah, itu yang nggak dibenarkan. Sehingga dalam Islam itu sudahlah, nggak perlu menjelaskan tentang reinkarnasi ya. Nanti kalau udah di dalam tingkat spiritual yang lebih tinggi, nanti paham sendiri gitu. Itulah kenapa kita nggak perlu secara khusus itu istilahnya itu paham secara detail tentang reinkarnasi, karena memang nggak penting ya itu. Jadi saya rasa cukup ya. Jika lo ada pertanyaan silakan, mungkin bisa japri atau atau komen ya. Tapi yang terpenting tugas saya di dalam kehidupan ini untuk menyambungkan antara kesadaran fisik dengan kesadaran yang lebih tinggi. Itu akan terus saya lakukan, dan saya akan terus-menerus mengedukasi kesadaran kita agar kita ini mampu untuk terhubung dengan diri yang lebih tinggi, terintegrasi dengan diri kita yang lebih tinggi, kemudian kita secara sadar bisa menjalankan tugas dan amanah dan kehendak-kehendak Allah atas diri kita di kehidupan ini ya. Itu tujuan utamanya ya. Oke. Saya rasa cukup sekian. Saya Dandi Ardianto. Maaf jika saya ada salah kata. Saya bukan berusaha untuk istilahnya itu mengacaukan keyakinan Anda, tapi saya hanya menyadarkan Anda tentang keberadaan diri kita yang lebih tinggi, di mana diri kita yang lebih tinggi itu sangat berperan aktif untuk mengenal Tuhan kita secara utuh, secara detail ya. Dan juga diri kita yang lebih tinggi lah yang akan yang tahu jalan pulangnya ya. Ini yang perlu kita pahami. Ruh kita itu sudah pernah ketemu Allah. Dia itu yang ilahi, sesuatu yang ilahi dalam diri kita, dan dia itu sudah pernah bertemu dengan Allah. Di Quran itu ada. Jadi yang paham detail tentang diri kita itu ya ruh kita itu yang ilahi itu ya. Jadi itu yang perlu kita pahami. Jadi kalau kita mau kembali kepada Allah ya, kita harus ketemu ruh kita dulu, karena dia akan membimbing kita. Dia menjadi guru sejati kita, yang akan membimbing kita nanti untuk bisa ketemu sama
untuk bisa mengenal Tuhan secara lebih utuh dan lebih detail, dan juga dia tahu tempat kembalinya ya. Gitu. Jadi nggak usah istilahnya itu nggak usah apa ya, nggak usah sok untuk mengenal Tuhan kalau cuman hanya dari kitab dan omongannya kiai ya. Itu percuma gitu loh, percuma. Yang harus kita lakukan adalah kenali diri, temui diri kita, menunggalkan seluruh diri kita, maka kita akan dibawa oleh diri kita yang lebih tinggi untuk mengenal Allah. Tidak hanya mengenal Allah, bahkan mungkin kita akan diajak untuk menghadap ke Allah, seperti hanya Nabi Muhammad berisra mi'raj ya. Isra mi'raj itu mungkin, sangat mungkin kalau kita memang mengenal diri kita yang itu ya. Oke, selanjutnya cukup ya. Maaf kalau perkataan saya mungkin menyinggung perasaan panjenengan semua. Bukan maksud saya untuk melakukan itu, tapi semuanya itu hanya untuk menyadarkan, memberikan kesadaran yang lebih tinggi, memberikan kesadaran yang lebih utuh tentang spiritual, dan tentunya itu sudah menjadi tugas saya. Oke, saya dan Ardianto, saya mohon izin, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.